Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebanyak 3.801 UMKM tercatat sebagai penerima bantuan langsung dari Presiden. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Raisya Eno. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita mulai informasi pertama. Memasuki adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 melanda Indonesia, masyarakat kini mulai peduli dengan kesehatannya. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini. Meski terjadi tren penurunan kepesertaan di awal merebaknya COVID-19 pada awal Maret kemarin, kini sejak bulan Agustus, September hingga bulan Oktober, kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya kantor cabang Kota Parepare telah mengalami kenaikan. Hal tersebut menandakan sudah terjadi situasi normal, baik itu pekerja atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya. Hal tersebut diungkapkan Rijal Mursalim yang ditemui beberapa waktu lalu. Meski sudah berangsur naik, pihak BPJS Kesehatan kantor cabang Parepare terus melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja guna mensosialisasikan manfaat yang didapatkan pekerjanya jika terdaftar di BPJS Kesehatan. Setiap awal bulan, kalau saat ini trennya naik. Jadi waktu di bulan Januari dan dari Januari ke Februari itu dia turun. Terus Februari ke Maret dia naik, terus masuk COVID kan sekitar bulan Maret ke atas, itu di bulan April dia turun, terus di bulan Mei dia turun lagi, bulan 6 dia juga ada kenaikan tapi tidak terlalu tinggi, terus di bulan 7 sampai 8 itu turun, terus naik lagi di bulan September dan sampai bulan Oktober itu terus naik dia. Jadi sudah ada artinya sudah ada kenormalan pekerja atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerjaannya. Yang dulu mungkin no aktif karena tidak ada pemasukan dari perusahaan. Jadi sekarang ritmenya naik dari Agustus naik ke September ke Oktober. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun seperti itu. Karena kita ada program komunikasi dengan perusahaan melalui telemarketing. Jadi kita melakukan pendekatan dengan perusahaan, terus agar perusahaan bisa paham manfaat dari BPJS Kesehatan ini. Jangan sampai gara-gara pendapatan kurang, pegawai ini tidak didaftarkan, nah lebih berisiko lagi. Jadi walaupun dia sudah terdaftar di kami, tetap kita edukasi untuk tetap mempertahankan mereka untuk terdaftar di BPJS Kesehatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. BPJS Kesehatan terus memberikan kemudahan kepada badan usaha dalam mengurus kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKNKIS pekerjanya. Salah satunya dengan peluncuran elektronik data badan usaha atau disingkat EDABU versi mobile. Berikut liputan selengkapnya. BPJS Kesehatan terus memberikan kemudahan kepada badan usaha dalam mengurus kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKNKIS pekerjanya. Salah satunya dengan peluncuran elektronik data badan usaha atau EDABU versi mobile. Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Parepare menjelaskan, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan informasi kepada pemilik perusahaan dan hanya dapat diakses oleh HRD atau pemberi kerja badan usaha. Rijal Mursalim menambahkan, melalui aplikasi ini, pemberi kerja bisa melakukan pengecekan kepesertaan dari setiap karyawan atau anggota keluarganya, bisa juga melakukan pengecekan pembayaran, serta melakukan rekap mutasi. Ini sudah lama kita kembangkan. EDABU Mobile ini tujuannya dan manfaatnya ini untuk kemudahan informasi kepada pemilik perusahaan ataupun HRD atau PSI, di mana mereka bisa mengecek kepesertaan dari setiap karyawan atau anggota keluarganya, bisa juga mengecek riwayat pembayaran dari tahun berapa dan sampai tahun saat ini, bisa juga rekap mutasi dalam artian ini
bisa lihat status apakah ada penambahan atau pengurangan dari pekerja atau anggota keluarga. Dan yang terakhir bisa lihat tren pembayaran iuran, misalnya tagihannya berapa, terus berapa yang sudah dibayar. Setiap grafik itu bisa kelihatan apakah rutin bayar iuran atau dia menunggak baru 80 lunasan dan lain-lain. Seperti itu tuh manfaat dari eDabu Mobile, memudahkan informasi kepada perusahaan. Intinya nanti akan ada pengembangan lagi nih untuk penambahan fitur-fitur lain yang sudah bisa diakses semua lewat mobile, seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Program bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi para pelaku UMKM sebesar 2,4 juta rupiah rencananya akan dilanjutkan hingga Desember mendatang. Di Kota Parepare sendiri sebanyak 3.801 pelaku usaha tercatat sebagai penerima. Pemerintah memperpanjang bantuan Presiden produktif bagi para pelaku usaha mikro di Indonesia hingga Desember 2020. Bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 2,4 juta rupiah itu awalnya berakhir pada September 2020 dengan menargetkan 9 juta pelaku UMKM. Namun pemerintah kembali menambah kuota sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro sebagai penerima BLT UMKM hingga program ini akan dilanjutkan sampai Desember 2020. Dikonfirmasi terkait bantuan tersebut, Makbul selaku Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Parepare mengatakan untuk Kota Parepare saat ini telah masuk ke tahap 12 untuk penerimaan bantuan tersebut dan telah mencapai 3.801 pengusaha mikro penerima bantuan dari Presiden. Sekarang tahap ke-12 ya, tahap 12. Tapi tidak semuanya itu diberi. Jadi tahap 12 itu dari tahap 1, 2, 3, kemudian 10, 11, 12 antaranya itu di bank lain. Itu ada berapa Pak? Nah, total yang masuk di BRI sampai sekarang itu yang berhak mendapatkan itu 3.108 khusus di BRI di warga Parepare. Ya. Nah, karena BRI juga ada unitnya Supa dengan Lero, di sana ada juga, tapi itu wilayah Pindrang. Sehingga total yang masuk di BRI itu secara total itu 3.800 lebih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke berita pilkada. Pasukan dari Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan kembali diberangkatkan dalam tugas untuk melakukan pengamanan pilkada serentak tahun 2020. Sebanyak 1 SSK personil Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Toraja. Pasukan dari Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan kembali diberangkatkan dalam tugasnya untuk melakukan pengamanan pilkada serentak tahun 2020. Pemberangkatan diawali dengan kegiatan apel pelepasan oleh Danyon B Pelopor yang bertempat di Mako Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan pelaksanaan pemilu kada tahun ini terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius untuk diantisipasi sejak dini. Dengan keberangkatan para personilnya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kelancaran serta kesuksesan kegiatan pengamanan rangkaian tahapan pemilu kada yang ada di Kabupaten Toraja. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tetap melakukan pembekalan untuk tenaga kerja mandiri. Diharapkan dengan adanya pembekalan ini dapat meningkatkan perekonomian para pelaku usaha, terutama dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Meski di tengah pandemi COVID-19, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tetap melakukan pembekalan untuk kegiatan tenaga kerja mandiri. Hal ini merupakan program bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Jika tahun sebelumnya Disnaker Kota Parepare menerima 9 paket, namun tahun ini hanya 7 paket dan telah disalurkan 5 paket. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Parepare mengungkapkan untuk 2 paket tersisa akan dilaksanakan di awal November mendatang.
Abdurrahman berharap masyarakat yang telah mengikuti pembekalan bisa meningkatkan usaha ke depan serta dapat membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di tengah pandemi. Nah, ini Pak, Dinas Tenaga Kerja ini masih terus melakukan pembekalan Pak kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Pembekalan yang kami lakukan itu untuk kegiatan tenaga kerja mandiri. Kami dapat bantuan melalui tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja itu 7 paket dan sudah dilakukan 5 paket. Jadi tersisa 2 paket lagi. Dan rencananya akan dilaksanakan di awal bulan ini untuk kelompok masyarakat pembuat bakso. Nah itu Pak, biasanya dilaksanakan berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari. Dan itu tetap menerapkan protokol? Tetap menerapkan protokol kesehatan. Harapannya Pak setelah masyarakat diberikan pembekalan ini apa sih Pak? Usaha masyarakat bisa meningkat, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara daring. Jadi sekarang ini banyak yang kami sudah berikan pelatihan pembekalan bantuan sarana usaha untuk melalui tenaga kerja mandiri itu, mereka memasarkan jualannya melalui daring gitu. Online ya? Online. Ya. Jadi Pak, dengan adanya pembekalan ini itu membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi ya? Oh iya. Dalam melakukan pembekalan untuk kegiatan tenaga kerja mandiri, Dinas Tenaga Kerja tetap menerapkan protokol kesehatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian tadi rangkaian Apa Kabar Parepare untuk edisi hari ini. Saya Raisya Eno. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.